Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas kehebatan kekuatan para Tobiropo yang akan merepotkan aliansi Kinemon untuk mengalahkannya. Hingga pada One Piece chapter 978, Oda Sensei baru membongkar identitas para Tobiropo yang merupakan karakter baru, kecuali Disdrake sendiri. Bahkan, Page-1 pun juga baru diperkenalkan di alur Wano Kuni ini, meski lebih duluan dibandingkan rekan-rekannya yang lain. Namun, untuk segi kekuatan juga, masih banyak nakama yang beranggapan jika para Tobiropo masih tergolong lemah, dan ada juga yang beranggapan jika kekuatan mereka cukup menakutkan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas saja kekuatan para anggota Tobiropo. Tobiropo yang pertama yang akan kita bahas adalah Disdrake. Tentu karakter ini tak asing lagi bagi kita karena pernah unjuk gigi di alur Sabaody dan sempat melerai pertarungan antara Killer dan juga Europe karena akan mengundang perhatian angkatan laut yang saat itu sedang berada di sana. Disdrake juga dikabarkan jika ia sudah tidak menjadi anggota angkatan laut dan lebih memilih menjadi bajak laut. Walaupun itu bertujuan agar dia bisa masuk ke kubu bajak laut Kaido. Nah, untuk segi kekuatan, Disdrake sendiri sudah jelas, yaitu pengguna buah iblis Zoan Purba Ryuryu model Allosaurus. Dan kemampuan ini diperlihatkan pertama kali saat pertarungannya dengan Pacifista. Namun perlu diingat, sebagai anggota SWORD yang sedang menyamar menjadi salah satu Tobiropo dan ada kemungkinan kemampuan bertarungnya berkembang pesat. Tak hanya itu, sebagai salah satu anggota SWORD Angkatan Laut, kami yakin ia juga memiliki kemampuan Rokoshiki, yang merupakan kemampuan bela diri khas dari Angkatan Laut. Namun hal ini kami yakin belum ia perlihatkan selama di Wano Kuni, kecuali jika nantinya Disdrake membuka identitas aslinya sebagai anggota SWORD. Dan besar kemungkinan di perang nantinya jika ia akan menjadi aliansi Luffy di waktu yang pas. Mengingat ia sudah tahu bagaimana kejahatan Kaido dan juga Orochi selama memimpin negeri Wano. Karakter kedua yang sudah sejak awal kita mengenalnya yaitu Page-1. Ia ditugaskan oleh Queen untuk membantu Kyoshiro menghabisi orang yang telah menghajar anak buahnya. Debut pertama Page-1 adalah saat bertarung dengan Sanji. Kekuatan Page-1 sendiri sudah diungkap sebelumnya. Dia merupakan pemakan buah iblis Zoan Purba Ryuryu tipe Spinosaurus. Dalam kehidupannya, Spinosaurus merupakan pemburu yang kejam dan juga berbahaya. Satu lagi yang ditakutkan adalah kekuatan otot-ototnya dan mulut panjang seperti buaya yang ia miliki, di mana dia bisa menggigit targetnya dengan kuat. Nah, pertarungannya dengan Sanji, di mana saat itu Sanji menggunakan Red Suit untuk perdananya, pertarungan mereka cukup sengit. Namun, Page-1 walau dihajar habis-habisan oleh Sanji, tetap saja tak membuat tubuhnya terluka ataupun cedera. Ini menandakan pertahanan tubuh Page-1 memang cukup kuat, yang membuat Sanji saat itu cukup kerepotan menghadapinya. Nah, di One Piece chapter 978, kita baru mengetahui wujud manusia dari Page-1 itu sendiri. Hoso merupakan anggota Tobiropo yang sepertinya dia memiliki kemampuan berpedang yang cukup diperhitungkan. Hal itu dilihat dari pedang yang ada di sampingnya. Hampir bisa dipastikan Hoso adalah seorang pendekar pedang atau malah seorang samurai. Walaupun hingga saat ini Oda Sensei masih belum memperlihatkan dia sebagai pemakan buah iblis, tapi kami yakin dia memang pengguna buah iblis Zoan Purba dari tanduk yang ia miliki, dan juga Kaido memang menginginkan anak buahnya merupakan pemakan buah iblis Zoan. Nah, ada yang unik dari karakter Tobiropo ini. Masih ingat di One Piece chapter 977, Kaido sedang mencari anaknya. Hingga banyak spekulasi dari fan One Piece dunia tentang anak Kaido ini. Namun, ada juga yang beranggapan jika anak Kaido sempat diperlihatkan pada One Piece chapter 675, di mana saat itu ada manusia bertanduk sedang melihat eksperimen dari Caesar beserta anak buah Kaido lainnya. Dan apakah dia memang benar-benar anak Kaido? Nah,
Sejak kemunculan Household di One Piece chapter 978 ini, kami lebih yakin jika penampakan di One Piece chapter 675 tersebut adalah Household karena melihat fisik mereka yang sangat mirip. Anggota Tobiropo selanjutnya adalah Black Maria, wanita yang tampak berpostur tinggi dan besar hingga tak cukup untuk duduk bersama dengan Tobiropo yang lainnya. Tapi dari mana kira-kira asal ukuran tubuh raksasanya tersebut? Apakah dia keturunan raksasa atau memang ukuran tubuhnya yang besar? Tapi entah kenapa kami melihat Black Maria mengingatkan kami pada sosok Madame Shirley yang merupakan duyung di Fishman Island. Apakah dia merupakan keturunan duyung juga? Mengingat dari awal kedatangannya hanya dia yang tidak diperlihatkan kakinya. Hingga pada One Piece chapter 978 ini pula, dia belum diperlihatkan tubuhnya secara utuh karena tertutup oleh kursi rekan-rekan lainnya. Di luar itu, bisa dilihat pula rambutnya ada sepasang pedang yang Black Maria gunakan sebagai tusuk konde. Pedang itu terlalu kecil untuk digunakan senjata oleh Black Maria. Jadi, apakah pedang yang ada di rambut Black Maria ini hanya sebuah hiasan? Kalau bukan hiasan dan pedang tersebut betulan digunakan oleh Black Maria, artinya ada kemungkinan dia bisa mengubah ukurannya menjadi lebih kecil. Apakah perubahan ukuran tubuh ini Black Maria dapatkan dari buah iblis Zoan seperti rekan-rekannya di kelompok Kaido? Ataukah karena penyebab lainnya? Kalau dilihat dari desain taringnya yang tajam-tajam, ada kemungkinan Sasaki ini adalah keturunan manusia ikan. Namun, seperti Deliger, tidak tampak ada selaput yang biasanya ada pada manusia ikan, baik itu di kaki maupun di tangannya. Jadi, ada kemungkinan dia adalah hybrid manusia ikan dan juga manusia biasa. Perlu diingat, seperti kebanyakan manusia ikan, warna kulit Sasaki di manga juga putih dan tidak bisa dibedakan dengan warna kulit manusia lainnya. Dengan kata lain, spekulasi bahwa Sasaki adalah manusia ikan ini masih bisa salah. Selain itu, kalau melihat Page One dan Diss Drake, serta kelompok Kaido yang kebanyakan adalah pengguna Zoan, besar kemungkinan 4 anggota Tobiropo lainnya juga pemakan buah iblis Zoan atau Zoan Purba. Anggota Tobiropo yang terakhir adalah Ulti, wanita yang diperkenalkan sebagai kakak perempuan Page One. Keduanya tampak menutupi wajahnya dengan masker, tapi belum jelas apa alasannya. Seperti kata Kuri, Ulti dan Page One bisa jadi menyembunyikan sesuatu rahasia di mulutnya tersebut, atau karena takut terkena virus corona. Namun di luar itu, kekuatan Ulti masih menjadi misteri, karena sulit menemukan petunjuk dari kemunculannya saat ini. Setidaknya Ulti diperlihatkan sebagai wanita yang tak punya rasa takut. Dia bahkan berani menyebut Kaido dengan panggilan bodoh. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam nakama.